Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Tirta Maya, alhamdulillah. Kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah ya. Anak-anak soleh. Amin amin ya robbal alamin. Monggo yang monggo. Kalau tepat sekali, Nak Imam. Sebelumnya saya minta izin, saya boleh merokok depan jenengan? Apa Silakan. mau ingin merokok juga? Mohon maaf, Pak Imam. Oh, iya. Terima kasih atas tawaran. Bagaimana yang Tirta Maya? Saya menunggu jenengan. Alhamdulillah. Diriku sudah mendapatkan informasi tentang pusaka Pamomong Tinucap. Oh, syukurlah kalau begitu. Jadi baru-baru tadi pagi diriku mendapatkan informasi bahwasanya pusaka Pamomong Tinucap itu memang ada di wilayah Nusantara ini. Akan tetapi nama aslinya adalah Mustika Al-Fatih. Iya. Terus? Jadi begini, Nak Imam. Pada zaman dulu, sewaktu para sahabat menyebarkan agama Islam di dataran Cina, hiduplah salah satu cendekiawan dari bangsa Cina yang akhirnya memeluk Islam. Pada zaman itu masih berada pada zaman dinasti Tang, Nak Imam. Benar sekali. Cendekiawan itu akhirnya memeluk agama Islam yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah. Salah satunya bernama Ma'an Liang. Benar sekali. Cendekiawan Ma'an Liang itu merasa agama Islam adalah agama yang benar. Lalu beliau memeluk agama Islam. Akan tetapi pada saat itu kerajaan dari dinasti Tang sedang mengalami suatu bencana yang sangat besar, yaitu bencana peperangan. Sehingga perekonomian atau harta benda dari penduduk dinasti Tang hampir tidak tersisa sedikit pun. Setelah itu, cendekiawan Ma'an Liang yang sudah memeluk agama Islam, dia bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para rakyatnya itu diberikan rezeki yang berlimpah dan harta benda yang sangat banyak. Dengan kesungguhan hati dari cendekiawan Ma'an Liang, maka Allah turunkanlah pusaka Al-Fatih dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi oleh cendekiawan Ma'an Liang. Sampai akhirnya semua penduduknya kembali makmur dan bahkan menyebar kemakmurannya di seluruh dataran Cina tersebut. Singkat waktu, Nak Imam, setelah berapa abad kemudian, muncullah
keturunan dari Maaliang itu. Dan ditugaskan oleh salah satu rajanya pada waktu itu. Dia bersama dengan beberapa syekh dari Makkah menuju ke Nusantara ini mengemban satu tugas, yaitu menyebarkan agama Islam. Salah satu cendekiawan Maaliang yang bernama Syekh Suro, yang saat itu berada pada zaman dinasti Ming. Kau tentunya sudah tahu. Ada beberapa kelompok dan namanya tersohor di Nusantara ini, termasuk Syekh Kuro. Dialah yang membawa pusaka Al-Fatih sampai di tanah Nusantara. Jadi ketika Syekh Kuro mendapatkan amanah dari rajanya untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, beliau bermunajat agar diberikan kekuatan agar dirinya mampu menyebarkan agama Islam dari lisannya agar masuk ke dalam hati kepada warga penduduk Nusantara. Karena asal kau tahu, Nak Imam, dahulu kala di Nusantara ini penduduknya itu sangatlah bermartabat yang sangat tinggi, berwawasan yang sangat tinggi. Jadi tidak bisa sembarang orang untuk mempercayai perkataan orang tersebut selain titah dari sang raja. Jadi Syekh Kuro menginginkan kekuatan atau mukjizat yang bisa membuat apapun yang dia katakan atau dia ucapkan didengar, bahkan diyakini oleh penduduk Nusantara ini. Jadi beliau mendapatkan suatu gambaran ataupun petunjuk bahwasanya pusaka Al-Fatih itu bukan sekedar atau bukan hanya bisa untuk mendatangkan rezeki ataupun harta berlimpah, akan tetapi pusaka Al-Fatih itu juga bisa membuat siapapun orang yang mendengarkan ucapannya ketika dia memegang pusaka itu, maka dia akan menuruti. Dan sampailah Syekh Kuro di Nusantara ini dengan membawa pusaka Al-Fatih. Kejadian itu membuat gempar para raja-raja yang ada di Nusantara, karena seorang pendatang mampu didengar suaranya atau didengar ucapannya dan diikuti apa yang dititahkannya oleh para rakyat, bahkan para petinggi di kerajaan.
Jadi para bangsawan mereka sangat heran, Imam. Akhirnya para bangsawan dan para penggede dari kerajaan tersebut menerka-nerka bahwasanya Syekh Kuro itu mempunyai suatu pusaka yang bisa membuat ucapannya itu didengar oleh orang-orang, dan pusaka itu mereka namai dengan pusaka Pamomo Tinucap. Begitulah ceritanya. Lalu sekarang keberadaannya di mana? Dan kami harus mencari kemana pusaka itu? Informasi yang Eyang dapatkan, terakhir kali pusaka Pamomo Tinucap ataupun Al-Fatih itu berada di alas Wonoloyo. Ya, benar sekali. Itu di mana? Di wilayah mana ya? Karena saya baru mendengar itu. Alas Wonoloyo dahulu pernah disinggahi oleh salah satu syekh atau sunan, salah satu Sunan Giri. Sunan Giri. Benar sekali, Pak Imam. Maksudnya Sunan Giri pernah menyebarkan agama Islam di wilayah situ. Dan alas saya cari tahu yang itu kalau di dunia manusia, para manusia menyebutnya adalah hutan 1000 peninggalan dari bangsa Cina. oh, saya tahu yang kalau nggak salah di Wonogiri tempatnya. Ya. Kemungkinan. Alas Wonoloyo, ya. Ya benar itu ya. Kemungkinan nama. Saya pernah mendengar itu yang tentang peninggalan orang-orang Tiongkok atau orang Cina itu kebanyakan di situ. Akhirnya kau mengerti juga. Akan tetapi Nak Imam, alas Wonoloyo itu bukan ada di alam kita, Nak Imam. Iya. Tapi pintu masuknya ada di sana. Oh begitu. Benar sekali, Nak Imam. Mohon maaf yang mungkin ini pertanyaan bodoh ya. Yang saya dengar pusaka Al-Fatih atau Pamomo Tinucap itu ketika mendengar dari sejarah yang jenengan ceritakan ini sepertinya pusaka bukan main-main. Pusaka yang datang dari negeri seberang atau negeri Cina dan diperoleh oleh suatu kerajaan yang kerajaan apa namanya katakan dinasti Tang. Benar sekali. Dinasti yang sudah sangat tua. Subhanallah. Ini pertanyaan saya yang kenapa kita harus mencari pusaka itu? Apakah ada hubungannya dengan keselamatan Suro atau pusaka itu bisa menaklukkan si putra atau bagaimana? Satria maksudmu? Ya betul. Setelah Kakang Silubatara memerintahkanku untuk mencari informasi tentang pusaka Pamomo Tinucap, beliau mengatakan bahwasanya satu-satunya cara agar satria itu menurut apa atau mau mendengarkan ucapan dari si Suro ayahnya hanya dengan memiliki pusaka Pamomo Tinucap. Dan juga Kakang Silubatara mengatakan kepadaku, kemungkinan besar
Karena kedahsyatan dari pusaka Pamomong Tinucap, kemungkinan besar ada banyak rahasia nantinya yang bisa kita ungkap dari pusaka tersebut. Semoga saja pusaka tersebut juga bisa menjadikan satria menjadi manusia seutuhnya. Itulah yang Kakang Silupatara ucapkan kepada Eyang. Iya, ya tentunya Eyang Silupatara memberi petunjuk, pastilah itu sebuah petunjuk yang tepat untuk menyelesaikan problem ini yang Benar sekali. tidak menduga pusaka yang kita cari itu datangnya bukan dari bumi Nusantara kita, tapi dari negeri seberang, dan sejarahnya sangat luar biasa itu. Berarti pusaka itu sudah sangat tua ya umurnya. Begini nak Imam, kau jika ingin pergi ke alas Wonoloyo, nanti Eyang yang akan mengantarkan. Ya. Apa yang harus kita bawa atau apa yang harus kita butuhkan nanti di sana? Takutnya karena kita juga pastinya baru pertama ke sana, ke alam sana. Mungkin ada saran dari jenengan apa yang harus saya hindari atau pantangan-pantangan apa yang tidak boleh dilakukan di sana. Eyang pun tidak tahu, Nak Imam. Tapi alangkah baiknya jika kalian ingin menuju alas Wonoloyo, kalian bersuci terlebih dahulu. Dan diriku tahu Kakang Silupatara membekali kalian suatu mustika untuk perjalanan kalian. Betul. Sebaiknya kau bawa, Nak Imam. Baiklah. Ya, mungkin kalau besok kami masih diberi kesehatan, insya Allah besok saya akan memanggil jenengan lagi, dan untuk membantu kami membawa kami ke alas tersebut lebih cepat, mungkin lebih baik begitu ya. Benar sekali. Terima kasih kalian sudah peduli dengan cucuku Suro dan juga Siswaji. Ya, Terima kasih. ya sama-sama yang pertama ya. Diriku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putu disit apa Mas Eko? Rokok karo putu disit. Pen selonjor. Hah? Oh, Selonjor. Turisane rokok apa? Kotor. Kayak maning jagung maning kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendapat petunjuk Mas Eko. Ternyata yang Tirta Maya juga baru saja mendapatkan informasi tentang keberadaan sebuah pusaka yang bernama Pamomong Tinucap, atau nama lainnya adalah, nama yang sebenarnya adalah pusaka Al-Fatih. Pusaka Al-Fatih. Pusaka Al-Fatih. Ya. Nah, jadi yang Tirta Maya itu menceritakan sejarah yang sangat luar biasa juga Mas Eko, ya, tentang berawalnya kemunculan pusaka Al-Fatih itu. Ternyata pusaka Al-Fatih itu datang dari negeri Cina, Mas Eko. Jadi begini ceritanya dari yang Tirta Maya. Datang Cina apa berasal? Berasal. Dan jadi gini, pada waktu dinasti Tang itu didatengin oleh salah satu sahabat. Sahabat siapa yang Tirta Maya tidak menyebutkan namanya. Sahabat Rasulullah. Iya, tapi tidak menyebutkan namanya siapa yang menyebarkan ke situ, ke apa mungkin pada masa pemerintahan sahabat, mungkin Mas. Iya, beliau mengatakan ada salah satu sahabat Rasulullah yang
menyebarkan agama Islam di negara Cina pada masa saya tahu, dinasti Tang. Siapa? Kalian tahu pada masa itu siapa? Ya maksudnya saya tahu ketika pada pemerintahan para sahabat itu kan memang disebar nih. Ya. Ada yang ke Nusantara, ada yang ke Mongolia, ada yang ke Cina, ada yang ke Afrika gitu kan. Ya kan? Ya mungkin ke kita Eropa, nanti kita gitu lihat kan. di Google pada waktu itu ini. Nah, jadi pada waktu itu menyebarkan di dinasti Tang. Iya. Nah, ada sebuah cendekiawan Cina waktu itu belum masuk Islam, namanya Ma Anliang kalau tidak salah. Nah, pada waktu Ma Anliang sudah memeluk agama Islam, tetapi dinasti Tang itu melakukan sebuah peperangan yang mengakibatkan perekonomian atau Apa? Itu menyebabkan Runtuh negaranya. Ya, kasarannya itu negaranya memporak-porandakan lah, porak-poranda, bangkrut. Lalu Ma'anli yang setelah masuk Islam bermunajat kepada Allah dan mendapatkan sebuah petunjuk, diturunkanlah sebuah pusaka yang bernama pusaka Al-Fatih itu. Nah, lalu singkat waktu, mungkin sudah melewati bertahun-tahun lalu, sampailah kepada cendekiawan Islam juga yang bernama Syekh Kuro. Nah, Syekh Kuro itu hidup di zaman dinasti Ming. Nah, dinasti Ming atau kerajaan Ming itu memerintahkan Syekh Kuro itu untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara dan membawa pusaka itu. Mungkin dinasti Syekh Kuro itu masih keturunan dari Ma'an Liang. Maka dari itu dari pertama yang memegang itu mungkin turun temurun sampai ke Syekh Kuro, cerita singkatnya. Nah, Syekh Kuro itu datanglah ke Nusantara. Nah, karena mungkin merasa Syekh Kuro itu tidak mudah menyebarkan agama Islam itu, dan karena di Nusantara itu mungkin orangnya itu masih belum mengenal Islam lah, jadi tidak semudah itu. Lalu Syekh Kuro juga bermunajat agar dipermudah urusannya, dipermudah untuk menyebarkan agama Islam melalui lisannya. Lalu Syekh Kuro bermunajat agar dipermudahkan lewat pusaka itu. Jadi waktu itu cerita singkatnya itu ya, apa yang diucapkan Syekh Kuro itu bisa sampai bisa menyentuh hatinya agar penyebaran itu berjalan dengan lancar. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya Mas Eko lihat videonya aja. Ya, saya sedikit sadar, sedikit mengetahui ya tentang masuk sedikit sadar tadi pas kesurupan pertama ya, jadi saya nggak usah nyeritain panjang lebar. Maksudnya bukan, masuknya Islam ke Nusantara ini itu butuh bertahun-tahun, nggak langsung. Oh iya, tentu saja. Jadi waktu itu tuh saya lihat di sejarahnya itu betapa susahnya ajaran Islam itu masuk ke Nusantara ini. Karena apa? Yang membawa itu para saudagar, Mas. Dan kita itu masih menggunakan sistem apa ya, Mas Iman? Kalau yang sekarang di India masih dipakai, Mas. Apa? Jadi kasta, sistem kasta. Berarti ada tingkatan-tingkatan itu ya. Tertinggi itu raja. Ya, dakwahnya seperti ini. Nah, tingkatan yang saudagar atau pedagang itu di kasta menengah, yang bawah. Bukan menengah, bawah malah ya. Jadi kasta bawah itu nggak bisa ucapannya itu nggak bisa didengar oleh kasta atasnya. Oh ya, itu ya yang saya paling paham. bawah kan yang rakyat jelata gitu loh. Nah, itu yang paling bawah. Ya, mungkin dengan cara dakwah yang berbeda-beda dan harus dengan ucapan yang harus mempunyai aura masuk akal, Mas. Tapi saya juga menanyakan ke yang Tirta Maya loh, Mas Eko. Pertanyaan bodoh yang apa hubungannya dengan pusaka itu dengan keadaan kita yang kita akan selesaikan, hubungannya apa? Lalu itu ya ada, karena pusaka itu yang pertama kan berarti bermanfaat untuk masalah rezeki ya. Yang kedua untuk menaklukkan seseorang apabila kita mengucapkannya. Berarti kan
Ya apa itu yang diinginkan kita ya, agar si Satria nurut sama Nah, Suro gitu ya. yang lebih tidak yang membuat saya takjub juga kata yang Tirta Maya, kemungkinan pusaka itu juga bisa mengembalikan si putra atau menjadikan si Bajang Putra itu menjadi manusia seutuhnya. Beneran percaya nggak? Iya. Tapi terpikir-pikir masuk akal juga ya Mas. Karena putra itu sebenarnya kan Satria. Iya, Satria itu kan sebenarnya anak dari Suro. Hanya Manusia, mungkin ya. waktu itu pas si Suro menghamili kita kan pasti ada sosok-sosok yang mengganggu dan memasuki Suro sehingga putra itu menjadi anak bajang. Ya, ya. Ya kemungkinan ya bisa dijadikan manusia seutuhnya Mas Eko. Ya, ya, ya. Nah. Berarti kita tugasnya ini kemana? Terakhir. Nah ya gue kita lupa. kemana? Kita jadi terakhir informasi yang Tirta Maya berikan, pusaka itu berada di Alas Wonoloyo. Itu di daerah Wonogiri Mas Eko. Karena yang Tirta Maya bilang di situ adalah 1000 tempat peninggalan dari orang-orang Cina. Berarti di Wonogiri, kalau saya tahunya itu di Wonogiri memang terkenal banyak pusaka yang peninggalan orang-orang Cina tuh di Wonogiri Mas Eko. Berarti Alas Wonoloyo itu Wonoloyo berarti bukan alas sebenarnya. Wah, Alas Wonoloyo itu alam goib, tapi alam kita harus ke sana untuk membuka gerbang goibnya Mas Eko. Dari Alas Wonoloyo itu. Dari mana tadi ya? Desa aslinya ya? Wonogiri. Wonogiri. Ya. Berarti dari Wonogiri itu. Dari Wonogiri itu. Jadi ya kalau kita besok masih diberi kesehatan, kalau kita besok sudah siap ya kita besok panggil yang Tirta Maya, katanya yang Tirta Maya itu berkenan membantu kita untuk mengantarnya ke sana Mas Eko. Ya. Syukurlah. Ya syukur ya. Ya oke ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah mendapatkan informasi dari yang Tirta Maya, yang mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan problem ini, karena tentunya yang kita hadapi itu bukan sosok lain, melainkan adalah anak dari Suro. Iya. Jadi mungkin ini adalah jalan bagaimana untuk menyelamatkan Bajang Putra itu agar tidak dendam lagi, atau ini petunjuk agar ya sebagai petunjuk baik lah intinya lah ya teman-teman ya. Ya sudah, mungkin kita akhiri, kita lanjut lagi besok, mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan agar kita bisa melanjutkan misi kita teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan dan sesuatu yang membuat teman-teman tersinggung atau kurang enak didengarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.